Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Ahmad Teguh Jayadi Sastra. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu video tutorial praktikum kimia dasar untuk pertemuan yang pertama. Materi yang akan dibahas di dalam video kali ini mengenai pengenalan alat, bahan, dan juga K3 di dalam laboratorium. Kita masuk ke materi pengenalan alat. Ketika kita bekerja di dalam suatu laboratorium, kita pasti akan membutuhkan berbagai alat untuk menunjang pekerjaan. Alat di dalam lab sangatlah beragam dan bergantung pada kebutuhan lab itu sendiri. Namun, pada video kali ini, saya akan mencoba memperkenalkan alat-alat melalui kategorisasi dan beberapa fungsi dari alat yang ada di dalam laboratorium, khususnya laboratorium Prodi Teknik Lingkungan Unpas. Kategorisasi alat yang akan saya paparkan pada video kali ini akan saya bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, kategorisasi alat berdasarkan bahan atau material. Kedua, kategorisasi alat berdasarkan fungsi. Ketiga, kategorisasi alat berdasarkan cara pemakaiannya. Kategorisasi yang pertama adalah kategorisasi alat berdasarkan bahan atau material pembuatnya. Pada kategori ini, saya membuat 2 kelompok besar, yaitu alat yang terbuat dari bahan gelas dan alat yang terbuat dari bahan non-gelas. Alat-alat yang terbuat dari gelas umumnya terbuat dari material borosilikat. Material ini dipilih karena memiliki ketahanan panas, tidak mudah rusak, dan tidak mudah bereaksi. Sedangkan pada alat-alat yang terbuat dari bahan non-gelas memiliki variasi yang lebih banyak, di mana alat-alat tersebut biasanya terbuat dari bahan plastik, karet, kayu, logam, porselen, teflon, dan bahan lainnya. Berikut ini adalah contoh alat berdasarkan bahan atau material pembuatnya. Nah, yang pertama, ada alat yang terbuat dari bahan-bahan gelas. Terlihat pada gambar, terdapat gelas ukur, terus ada beker gelas, dan juga ada labu Erlenmeyer. Selanjutnya, ada beberapa alat yang terbuat dari bahan keramik dan juga porselen. Untuk bahan keramik, pada gambar terdapat mortar dan juga stemper. Sedangkan untuk porselen, itu terdapat cawan penguapan. Selain itu, pada gambar yang di sampingnya, itu terdapat contoh alat yang terbuat dari logam. Di sini contohnya ada pinset, kerus tang, terus ada juga jarum ose. Untuk alat yang terbuat dari karet, di sini ada bal pipet dan juga filler. Dan yang terakhir, alat-alat yang terbuat dari kayu, ada contohnya adalah rak, tabung, dan juga penjepit tabung. Kategorisasi yang kedua adalah kategorisasi alat berdasarkan fungsi alat itu sendiri. Pada kategori ini, saya membuat 2 kelompok, yaitu alat yang termasuk ke dalam kategori alat ukur dan alat yang termasuk ke dalam kategori alat bantu. Alat-alat yang termasuk dalam kategori alat ukur merupakan alat yang dibuat dengan tambahan skala atau tanda tera yang sudah distandarisasi atau dikalibrasi, sehingga alat-alat tersebut secara khusus digunakan untuk mengukur suatu satuan seperti volume, massa, serapan cahaya, dan lainnya. Sedangkan alat bantu merupakan alat yang digunakan bukan untuk mengukur suatu satuan. Biasanya digunakan untuk membantu pekerjaan umum atau pendukung alat ukur. Meskipun beberapa alat bantu memiliki skala atau tanda tera, namun tanda tersebut tidak terkalibrasi atau standarisasi, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat ukur yang kuantitatif. Selanjutnya adalah contoh beberapa alat yang termasuk ke dalam kategori alat ukur dan juga alat bantu. Nah, di gambar-gambar yang saya berikan, di sini ada contoh alat ukur. Di antaranya adalah ada alat ukur gelas di gambar yang paling kanan ini. Terus ada juga neraca dan juga spektrofotometer. Sedangkan untuk contoh alat bantu, di gambar yang saya berikan di sini ada mortar dan stemper, cawan penguapan, pinset, tangkrus, dan juga jarum ose. Kategorisasi yang ketiga adalah kategorisasi alat berdasarkan cara pemakaiannya.
Pada kategori ini, saya membuat dua kelompok, yaitu alat yang digunakan secara manual dan alat yang dapat berjalan secara otomatis. Alat-alat yang digunakan secara manual adalah alat yang penggunaannya masih membutuhkan tenaga manusia secara penuh. Misalkan kita menggunakan corong kaca atau misal menggunakan pipet kaca. Sedangkan pada alat yang digunakan secara otomatis, adalah alat-alat yang bisa berjalan dengan tenaga manusia yang jauh lebih sedikit atau bahkan tanpa tenaga manusia sama sekali. Misalkan kita menggunakan neraca ataupun misal spektrofotometer. Nah, selanjutnya di sini ada contoh-contoh alat yang termasuk ke dalam alat manual dan juga otomatis. Nah, di sini untuk alat-alat manual bisa kita lihat di antara lain ada pada gambar-gambar di bagian atas. Di sini terdapat mortar dan stempler, cawan penguapan, pinset, dan juga thumb crush, serta jarum ose dan alat ukur gelas. Sedangkan alat-alat otomatis itu ada di gambar-gambar bagian bawah. Di sini ada tanur, oven, dan juga mikroskop. Baik, kita lanjutkan ke materi pengenalan bahan. Sama halnya dengan alat, kita tidak bisa melepaskan penggunaan bahan kimia di dalam pekerjaan laboratorium. Bahan-bahan kimia yang digunakan di setiap laboratorium pun sangat beragam, tergantung dari jenis pekerjaan yang digunakan. Pada pemaparan materi kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai pengenalan bahan melalui identifikasi fisik, identifikasi secara kimia, serta identifikasi bahaya dan K3 terhadap bahan kimia itu sendiri. Proses identifikasi fisik disebut juga dengan analisis pemerian. Identifikasi ini bertujuan untuk mengamati bahan secara fisik, dimulai dari bentuk, bau, warna, dan sifat lain yang bisa diamati secara langsung, atau visual. Bentuk bahan kimia cukup beragam secara umum. Ada yang berbentuk padat, cair, ataupun gas. Khusus untuk bahan yang berbentuk padat, kita mungkin akan menemukan beberapa bentuk padatan tergantung dari ciri khas bahan itu sendiri. Ada yang berbentuk kristal, serbuk kristal, pelet, dan juga bentuk lainnya. Dari aspek bau, beberapa senyawa kimia memiliki bau yang spesifik, hingga kita bisa langsung mengidentifikasi bahan hanya berdasarkan baunya. Bau yang khas ini misalnya adalah bau cuka. Bau cuka biasanya identik dengan senyawa-senyawa dari senyawa asetat, ataupun bau telur busuk, ataupun bau belerang untuk senyawa-senyawa sulfida, ataupun bau comberan untuk senyawa-senyawa amoniak, dan masih banyak lagi. Sedangkan dari aspek warna, ada beberapa senyawa yang memiliki warna yang khas, khususnya senyawa-senyawa logam dengan valensi yang banyak, misalnya besi, tembaga, mangan, dan krom. Sehingga, warna juga bisa digunakan sebagai salah satu aspek dalam identifikasi secara fisik pada bahan kimia. Selanjutnya adalah proses identifikasi bahan yang kedua, yaitu identifikasi berdasarkan struktur dari bahan itu sendiri. Hal yang bisa kita amati adalah identitas bahan, khususnya bahan-bahan dengan kategori proanalis. Biasanya, bahan-bahan proanalis akan memiliki label tersendiri di wadahnya. Di dalam label tersebut, biasanya akan tercantum spesifikasi bahan yang ada di dalam wadah itu. Umumnya akan tercantum nama, rumus kimia, berat molekul, dan beberapa sifat bahan lainnya seperti berat jenis dan titik leleh. Hal tersebut pun biasanya bergantung dari besar kecilnya area wadah yang digunakan pada bahan kimia. Biasanya semakin besar area wadah, maka akan semakin banyak informasi yang tercantum di dalam label kemasan tersebut. Dari identifikasi tersebut, kita bisa mengetahui secara spesifik bahan-bahan yang akan kita gunakan. Proses identifikasi yang terakhir adalah proses identifikasi ketiga bahan. Proses tersebut bisa kita lakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, kita bisa melihat kategori bahan berdasarkan tanda bahaya atau sifat bahan. Informasi tersebut bisa kita dapatkan dari label bahan, atau jika kita ingin memperoleh informasi yang jauh lebih lengkap, kita bisa menggunakan
Material Safety Datasheet atau MSDS dari bahan yang akan kita gunakan. Biasanya, file tersebut akan kita dapatkan dari vendor bahan yang akan kita gunakan. Dari informasi tersebut, biasanya kita akan bisa menentukan cara penanganan, penyimpanan, tindakan ketika terkena paparan bahan, pembuangan, dan juga aspek lainnya. Nah, berikut ini adalah contoh kemasan dari bahan kimia. Secara umum bentuk kemasan-kemasan bahan kimia seperti ini gitu. Jadi ada yang bahannya terbuat dari plastik, ada juga yang dari kaca. Nah, umumnya kalau yang dari kaca itu pasti berbahan kacanya itu berwarna gelap gitu, disebutnya kaca ember. Nah, sedangkan kalau yang bahan-bahan plastik biasanya kurang lebih seperti ini. Di setiap kemasan akan ada label seperti ini. Jadi label-label ini sebagai indikasi. Nah, ini akan disesuaikan dengan MSDS masing-masing bahan itu sendiri. Nah, kemasan bahan biasanya akan memiliki ukuran yang berbeda-beda gitu, tergantung besarnya atau jumlah bahan yang ada di dalamnya. Nah, semakin lebar area label, biasanya informasi di dalam label itu akan semakin banyak. Kita secara mudah bisa mengidentifikasi dari gambar-gambar yang ada di sini nih. Nah, ini salah satu indikasi sifat bahan yang tadi saya jelaskan. Disebutnya itu sebagai piktogram. Kalian bisa cari di Google ataupun misal di buku bentuk-bentuk piktogram yang biasanya ada sebagai tanda bahaya, baik itu untuk bahan kimia ataupun tanda bahaya yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang di bawah ini adalah botol, biasanya adalah bahan-bahan cair. Biasanya untuk bahan cair, biasanya botolnya seperti ini. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu materi mengenai K3 Laboratorium Kimia. Ketiga menjadi hal yang penting ketika kita bekerja di dalam laboratorium, khususnya laboratorium kimia. Terdapat cukup banyak risiko kecelakaan kerja yang mungkin terjadi, sehingga dirasakan materi ini dibutuhkan untuk materi awal ketika kita akan bekerja di dalam laboratorium. Pada pembahasan K3, kita akan membahas mengenai K3 khususnya untuk diri dan juga lingkungan. K3 untuk diri sendiri akan lebih memperhatikan terkait perlindungan diri dan tindakan pencegahan. Sedangkan untuk aspek lingkungan, kita akan memperhatikan instalasi yang ada di dalam lab, misalnya instalasi air, listrik, dan api sebagai salah satu sumber kecelakaan kerja. Selain itu juga terkait ergonomi kerja, di mana kita akan lebih memperhatikan tata letak dan penataan area kerja serta jalur evakuasi. Berikut ini adalah alat keselamatan kerja yang biasa kita gunakan di dalam laboratorium. Kita wajib menggunakan jas lab dan sepatu tertutup, dan ketika kita akan bekerja dengan bahan-bahan berbahaya, kita harus menggunakan APD tambahan, bergantung dari tingkat bahaya dari bahan itu sendiri. Misalnya kita akan memberikan tambahan seperti safety gloves, atau safety goggle, ataupun gas mask. Beberapa alat wajib yang ada di dalam lab selain APD adalah alat P3K sebagai pertolongan awal ketika terjadi kecelakaan kerja. Selain itu, APAR dan spill kit kita gunakan sebagai antisipasi kebakaran, dan juga bila ada tumpahan. Selain itu, kita juga harus menyiapkan jalur evakuasi khusus di lab apabila terjadi suatu kecelakaan kerja. Selain dari hal-hal yang saya jelaskan sebelumnya, kita juga perlu mempelajari mengenai MSDS ataupun Material Safety Datasheet. MSDS ini menjadi salah satu hal yang penting, khususnya saat kita akan bekerja dengan bahan kimia berbahaya. MSDS biasanya kita dapatkan dari vendor bahan kimia yang akan kita gunakan. Di dalam MSDS, kita bisa mendapatkan berbagai informasi tambahan terkait bahan yang akan kita gunakan.
Pada setiap MSDS, biasanya berisi mengenai informasi mengenai identifikasi bahan, seperti nama, rumus kimia, kode bahan, peruntukannya, nama supplier, dan lainnya. Selain itu, akan terdapat juga identifikasi bahaya di mana ada keterangan tingkat bahaya dari bahan itu sendiri dengan adanya piktogram ataupun keterangan lainnya. Dari MSDS pun, kita dapat mengetahui informasi terkait tindakan penanganan jika terkena paparan bahan, dan kita juga dapat mengetahui gejala yang akan terjadi ketika terpapar bahan yang akan kita gunakan. Selain itu, kita juga mengetahui tahapan penanganan ketika terjadi kecelakaan kerja, dimulai dari perlindungan diri, lingkungan, serta cara pembersihan dari tumpahan bahan dan sejenisnya. Pada MSDS pun biasanya akan mencantumkan secara spesifik mengenai pengendalian paparan ataupun bagian khusus terkait perlindungan diri, serta informasi properti kimia mengenai bahan yang akan kita gunakan. Selain itu, tergantung pada vendor bahan kimianya itu sendiri gitu. Jadi si MSDS ini sifatnya akan sangat customized tergantung vendor itu sendiri. Jadi ada yang sangat lengkap, ada juga yang mungkin hanya berisi informasi-informasi utama saja dari MSDS tersebut. Seperti itu. Sekian pemaparan materi pertemuan pertama ini saya sampaikan. Selanjutnya akan ada assignment yang dilampirkan sebagai tugas dari pertemuan pertama ini. Bila ada pertanyaan, bisa langsung diajukan di dalam grup praktikum, maksudnya grup WhatsApp ya. Pastikan tugas dikumpulkan tepat waktu juga. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.